Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma aftah masami'a qalbi li zikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para santri Pondok Pesantren Sabilun Najah dimanapun berada dan para alumni juga dimanapun berada, mari kita lanjutkan pengajian kita kitab hadis Riyadhus Shalihin. Semoga kalian tetap bisa mengikuti pengajian ini dan semoga semuanya mendapatkan taufik hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai hadis yang kedua dari hadis salat. Hadis yang pertama ya. Pada pagi kemarin hadis yang pertama dan Qur'annya sekarang hadis yang Qur'annya ya, yang sekarang adalah hadis yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yagtasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin hal yabqa min darranihi syai'un? Qalu la yabqa min darranihi syai'un. Qala fadzalika masalus shalawatil khamsi yamhullaha bihinnal khotoya. Muttafaqun alaih. Hadis yang pertama ini riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah berkata, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, ara'aitum law anna nahron, bagaimana pendapat Anda andaikan law anna nahron, andaikan ada sebuah kali. Kalau orang Sunda mah ada macam-macam tuh. Ada susukan, ada solokan, ada walungan. Bahkan kalau di lembur itu ada lagi kakalen gitu ya. Kamalir nih. Susukan, solokan, wahangan. Yang wahangan gede nih. Pokoknya nahron adalah wahangan, terserah dah. Wahangan itu kali yang besar, wahangan. Kalau yang A kecil sedikit, solokan. Kecil lagi, susukan. Kecil lagi, kamalir nih. Nah kayaknya ini mah wahangan dah. Jadi law anna nahron bibabi ahadikum, andaikan di depan pintu kalian ada sebuah nahron, walungan, ada sebuah kali, yagtasilu minhu kulla yaumin khamsa maratan, kemudian orang itu setiap harinya mandi, kulla yaum khamsa maratin, setiap harinya 5 kali mandi. Rasul mengatakan hal yabqa min daranihi syai'un, apakah kira-kira masih ada tuh kotoran pada badannya? Kalau sahabat berkata la yabqa min daranihi syai'un, ya tentu tidak akan tertinggal kotoran sedikit. Artinya ya pasti bersih lah. Kok mandi satu hari 5 kali, bayangkan. Dalam air yang besar, air yang mengalir, wahangan, kali. Nah, itu sudah jelas. Wah, kata sahabat, ya pasti bersih lah. So bagaimana nih sahabat, andaikan ada seseorang di depan rumahnya itu, bahkan di pintu rumahnya itu ada kali
yang airnya mengalir, airnya besar. Bagaimana kalau dia setiap harinya mandi 5 kali? Kira-kira akan bersih nggak dia? Jawabannya sahabat, ya bersih. Rasional kan? Mandi 5 kali dalam air yang besar, ya bersih lah. Ya, setidaknya 5 kali lagi. Ya. Qala fadalika, Rasul bersabda, fadalika mathalu shalawatil khamsi yamhullahu bihinnal khotoya. Fadalika, demikian pula masalu sholawatil khamsi, perumpamaan solat yang 5 waktu, yamhullahu, Allah menghapuskan, bihinna, dengan solat yang 5 waktu itu, al khotoya, kepada segala dosa-dosa, segala kesalahan-kesalahan, dosa kecil tentunya dia. Nah, jadi dengan demikian bahwa orang yang melaksanakan sholat 5 waktu itu insya Allah, andaikan sholatnya memenuhi persyaratannya sesuai dengan aturannya yang diatur oleh ilmu fikih, ya, dan juga mengikuti tentang hal-hal yang bersifat selain lahiriah, itu kan di sholat ada niat, ada rukun-rukunnya. Rukunnya dibagi 3. Ada rukun qalbiyah, ada rukun fi'liyah, dan ada rukun qauliyah. Nah, semua rukunnya ini ditempuh, dilaksanakan dalam sholat itu. Maka orang yang sholatnya sesuai dengan aturannya, yaitu dari rukunnya, rukun qalbiyahnya dia dilaksanakan, rukun fi'liyahnya dia dilakukan, dan rukun qauliyah juga dilakukan dengan baik. Nah, rukun qalbiyahnya yang mengawali dan menjadi tolak ukur sah dan tidaknya, yaitu niat. Rukun qalbiyah itu adalah niat sebetulnya. Niat dari awal melaksanakan sholat karena Allah Ta'ala, bukan karena tetangga atau karena saudara atau karena orang-orang yang lain. Sholat adalah semata-mata karena Allah Ta'ala. Sudah lempeng dah. Maka satu, Anda sudah melaksanakan sholat, rukun sholat yang bersifat qalbiyah, hati. Rukun qalbiyah. Nah, kemudian rukun fi'liyah, kita tahu di sholat itu ada fi'li, ya, ada ruku, ada sujud, ada iktidal, ada tumakninah, juga ada duduk di antara sujud, duduk pada tasyahud akhir, ya. Itu juga semua rukun-rukun fi'liyah. Qauliyahnya ada takbiratul ihram, ada sholawat, ada baca tahiyat akhir, ada baca sholawat juga. Nah, jadi ada yang qauliyah, dan ada yang fi'liyah, ada yang qalbiyah. Semua dilaksanakan dengan baik. Maka insya Allah sholatnya yang pertama kemarin kita dalam Al-Quran, tanha anil fasya bangpular. Kemarin sudah bahwa sholat yang benar, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkari, saya mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka sekarang dalam hadis ini justru lebih hebat lagi, bahwa orang yang sholat setiap hari 5 waktu ibarat orang yang di depan rumahnya, di depan pintu rumahnya ada kali yang besar, dia mandi setiap harinya 5 kali, maka tentulah bersih dia dari kotoran. Nah, begitu pun juga orang yang sholat selama setiap harinya sholatnya 5 waktu dengan mengikuti ketentuan aturan-aturannya sholat, maka dia akan dihapuskan oleh Allah dosa-dosanya. Yamhullahu bihinnal khotoya, Allah menghapuskan dosa, terhapuskan dosa-dosanya, dosa kecil. Maka kalau kita dari subuh nih ke duhur kita berbuat dosa yang dilakukan oleh bibir, oleh telinga, oleh mata, oleh hati, oleh kaki, oleh tangan, ketika kita sholat duhur dibersihkan, dimaafkan oleh Allah dengan berkah sholat duhur kita. Kemudian juga setelah duhur sampai ke asar, nah ada juga waktu. Di sini kita buat dosa lagi dah. Nah, dosa yang dari asar, duhur ke asar, kita sholat asar lagi, terhapuskan pas sholat asar. Kemudian juga dari asar ke maghrib juga dosa lagi kita. Nah, maghrib juga kita sholat maghrib,
terhapuskan lagi dosanya. Maghrib ke Isya juga, Isya ke subuh juga. Subuh kan tidur, iya tidur. Tapi kan sebelum itu mungkin saja ada hati yang kurang baik, ada rasa dendam, kusumat kepada orang lain. Maka walaupun kita dalam kondisi di malam hari tidak kemana-mana, siapa tahu ada ucapan kata, ada suatu intikad hati yang tidak baik, ada kedengkian, ada hasud, ada kesombongan, itu pun dosa-dosa semuanya. Nah, ketika kita sholat subuh, maka dari Isya ke subuh itu dimaafkan dosa-dosanya. Subuh ke duhur juga sama begitu. Maka betapa orang yang setiap saatnya melaksanakan sholat dengan baik, sesuai dengan aturannya, dengan benar, sesuai dengan seharusnya bagaimana, maka insya Allah dosa-dosanya akan Allah maafkan. Betapa untungnya orang yang melaksanakan ibadah sholat. Maka dengan demikian para santri, kalian tidak boleh berani meninggalkan sholat kecuali ada udzur syara. Selama tidak ada udzur syara, jangan sekali-kali meninggalkan sholat ini. Kenapa? Terlalu amat sangat sayang sekali. Karena kebaikan sholat ini adalah manfaat bagi kita untuk kehidupan dunia akhirat. Begitupun juga kalau ditinggalkan oleh kita, maka tentu sanksinya dari Allah juga dunia akhirat. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan bimbingan Allah, lindungan Allah, taufik dan hidayah. Semoga hidup kita penuh berkah dan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hali wa ni'mah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.